ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah-langkah kita dalam rangka menjalankan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insyaallah salawat dan pujian sampai kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang kita jalani ini bagaikan kita berjalan menyusuri jalan yang begitu panjang menuju satu tujuan. Dan ketika kita mengarungi perjalanan ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah yang besar kepada kita. Dan hendaklah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala melaksanakan dua amanah ini agar kita selamat sampai di tujuan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa dua amanah ini? Yang pertama adalah sebagaimana disebutkan di dalam surat Az-Zariyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Amanah yang pertama adalah amanah agar kita menjadi Abdullah, agar kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala." Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan ayat ini adalah agar kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik itu dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia, menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dimaksud dengan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala adalah diantaranya tunduk dan patuh kepada aturan dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah Allah tetapkan di dalam hukum-hukumnya, apa yang telah Allah tetapkan di dalam aturan-aturannya, maka hendaklah kita tunduk dan patuh terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Dan demi Tuhan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang mukmin menemukan sebuah masalah, kemudian dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dan kemudian Rasulullah SAW menengahi perselisihan di antara kalian, kemudian menetapkan hukum. Kemudian orang-orang yang beriman la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dan ketika Rasulullah SAW telah menetapkan bagi kalian sebuah aturan dan sebuah hukum, maka hendaklah kalian menerima dengan pasrah, dengan ketundukan penuh, dengan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara makna tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merendahkan diri terhadap kehendaknya dan menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana amrullahi qadarun maqdura." Dan adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala suatu ketetapan yang pasti terjadi. Artinya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah takdirkan kepada kita, baik itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk, hendaklah kita menerima apa yang Allah tetapkan kepada kita. Dan sesungguhnya baik takdir buruk maupun takdir baik, sesungguhnya di belakang itu ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Lianna Allah idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhata falahu sukh." Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ibtila, akan memberikan ujian kepada orang tersebut. Faman radiya falahu ridha, barang siapa yang ridha terhadap ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita, dan barang siapa yang murka terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, melakukan aktivitas ibadah adalah merupakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepada kita, atas apa yang Allah curahkan kepada kita. Dan hendaklah kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas yang kedua, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Tugas yang kedua adalah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita menjadi khalifah, agar kita menjadi pemimpin di muka bumi ini. Di dalam ayat yang tadi saya bacakan, bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berencana menciptakan atau menjadikan manusia sebagai pemimpin di muka bumi ini, kemudian ada keraguan dari malaikat yang mengatakan, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima." Inilah keraguan dari malaikat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia, yang mana salah satu sifat manusia adalah senantiasa membuat kerusakan di muka bumi ini dan saling menumpahkan darah di antara mereka. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menepis keraguan dari para malaikat dan mengatakan, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Sesungguhnya aku sangat mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Artinya keberadaan kita di muka bumi ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala ini dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala tahu di dalam diri kita ada hal-hal negatif. Tapi bagaimana ketika kita menjalankan amanah ini, kita
menebarkan nilai-nilai positif yang ada di dalam diri kita. Kita jadikan diri kita sebagai pemimpin, sebagai khalifah. Tentu yang dimaksud dengan khalifah di sini adalah bukan hanya sebagai status, tetapi juga kita menjalankan peran dari kekhalifahan, peran dari kepemimpinan. Dan salah satu peran dari kepemimpinan adalah bagaimana kita memberikan kemanfaatan kepada orang lain, memberikan kemanfaatan bagi orang banyak. Dan insya Allah dengan kita memberikan kemanfaatan bagi orang lain, kita menjadi orang-orang yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan kemanfaatan yang banyak kepada yang lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana Rabbana zalamna anfusana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma atina nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin Allahumma ahdikil kafarata wal musyrikin a'da'aka wa a'da'ad din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallah. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.